sebenarnya kalau ini surat untuk yang aku pegang, jadi untuk bukti aja kalau tadi sudah melakukan pengaduan. Jadi nanti selanjutnya tinggal tunggu proses dari Komnas Anak, nanti insya Allah akan ada pemanggilan untuk saudara Rusmini dan istrinya. Beberapa waktu lalu, mantan istri Rusmini yang bernama Yunita menyambangi Komnas Anak. Dalam kesempatan itu pula, Yunita mengungkapkan ihwal dirinya sampai mendatangi Komnas Anak. Ibu satu anak itu merasa terjadi ketidakadilan atas apa yang terjadi pada anak sematawayangnya. Dengan berlinangan air mata, Yunita menjelaskan kepada awak media mengenai apa yang terjadi. Lantas, apa harapan Yunita terhadap permasalahan yang tengah dihadapinya? Pertama, sudah jelas ini sudah bukan lagi permasalahan antara orang tua ya, antara saya dengan Daus, tapi sudah menyangkut kehormatan anak saya. Karena anak saya juga pasti bertanya-tanya di dalam hatinya kalau misalnya dia akan dites DNA, pasti dia bertanya-tanya apakah dia anaknya papinya atau bukan. Terus nanti dia akan tanya, papa saya ini siapa sih sebenarnya gitu loh. Dan ini untuk masa depan Ical juga, supaya tidak jadi cibiran orang atau hinaan orang gitu. Bulan September 2020. Oh, sejak Desember itu. Iya. Tapi selama ini dia selalu memberikan nafkah. Alasannya apa? Kenapa tiba-tiba berhenti? Itu tiba-tiba menghilang, Mbak, ditelan bumi. Jadi semua akses itu diblok, kayak Instagram, WhatsApp, dan lain-lain. Intinya ini si anak tidak bisa lagi menghubungi bapaknya. Aku sempat tanya sama ibunya Daus atau neneknya Ical. Neneknya bilang kalau yang ngeblok itu bukan papinya Ical sendiri, kayak gitu. Selama ini ya, yang saya tahu memang hubungan mereka itu nggak terlalu dekat gitu ya. Dan memang ketemunya itu kan jarang gitu loh. Tiba-tiba aja ngomong di sosial media kalau dia mau melakukan tes DNA, ya menurut aku itu menyakitkan buat anak aku gitu. Karena kan dia udah tahu, dan anak 9 tahun itu kan udah bisa nonton TV, udah tahu sosial media, dan udah tahu berita ya, karena kan pasti muncul tuh ya. Terus dia bertanya sama aku beberapa kali, "Mah, emangnya aku ini beneran bukan anak papi ya? Kalau aku bukan anak papi, aku anak siapa?" Kayak gitu. Itu kan aku kan sebagai ibunya bingung jawabnya gitu loh. Orang abang anak papi kok, kata siapa abang tuh bukan anak papi, aku bilang gitu sama dia gitu loh. Karena 1 bulan ini tidak ada permintaan maaf atau pembelaan dari bapaknya, makanya saya putuskan untuk datang ke Komnas Anak untuk meminta saran ke depannya ini baiknya seperti apa untuk kebaikan anak saya, seperti itu. Baik, sama keluarga Daus, sama tantenya, sama ibunya sering masih nelpon Ical gitu, masih video call, masih. Tapi kalau bapaknya enggak ya, gitu. Ya, saya kira waktu dekat ya, karena ini tidak bisa dibiarkan begitu lama ya, karena anak ini trauma seperti yang disampaikan ya. Dan itu tidak ada toleransi terhadap itu. Daus harus bertanggung jawab terhadap itu karena sudah mengumumkan itu secara resmi dan akte lahirnya juga itu atas nama mereka. Maka kewajiban dari Daus itu menafkahi anak ini gitu loh. Ya, dalam perspektif perlindungan anak. Dan saya kira istri Daud itu mengatakan tes DNA apa hubungannya, dan itu merupakan pelanggaran terhadap hak anak. Gak ada urusannya dia, kecuali Daus mempersoalkan kembali gitu loh. Tapi ini kan orang lain, dan Daus berhenti tidak ngomong. Saya tidak toleransi terhadap itu, karena saya harus bela Ical itu sebagai anak mereka itu tadi loh. Bagaimana itu sekarang ini sedang jadi umpatan banyak orang dan sudah bertanya gitu. Betulkah ini? Ini kan apalagi dengan situasi sekarang ya. Daus dalam posisi seperti ini, kan orang akan bertanya-tanya dan itu menjadi konsumsi dari teman-temannya sendiri. Nah, kalau pertanyaannya kapan? Dalam waktu dekat. Ya, setelah ini saya akan panggil. Gak bisa ini dibiarkan dan harus diselesaikan. Ya, bukan hanya sekedar minta maaf loh. Gak ada urusannya DNA dengan itu. Karena Daus sendiri juga mengakui kepada publik. Saya kira kita semua tahu bahwa dia punya anak itu ketika itu mereka umumkan secara resmi. Sudah. Dan bahkan legal statusnya itu ada aktenya gitu loh. Apalagi
Nah pemirsa, tidak terasa cerita selebriti menemani pagi pemirsa semua. Gimana nih berita dari para selebriti tanah air? Seru-seru dong pastinya. Eits, tapi jangan bersedih. Karena cerita selebriti bakal menemani pagi hari pemirsa semua setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 9 pagi hanya di Badar TV. Oh ya, jangan lupa untuk memfollow Instagram kami di @cerita.selebriti. Terima kasih atas perhatian pemirsa semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.